yang sering dipersoalkan kan gini Gus, mengenai ini sering diangkat juga itu, ya ini ataupun yang lain gitu ya. Apa namanya, mengenai Ibnu Hajar, kemudian diklaim bahwa Ibnu Hajar itu mengisbat nasab Alawi, bener nggak sih? Gitu. Satu pertanyaannya, satu, Ibnu Hajar ahli nasab bukan? Sehingga dia berhak untuk mengisbat atau menafikan sebuah nasab. Oke, lebih Eh, lebih diturunkan lagi, apa saya mau namanya, tanya Ibnu dulu. Hajar itu meneliti nasabnya siapa, Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus atau enggak, ya. Oke. Soalnya dia Ibnu Hajar cuma ngutip, Saya mau tanya kata orang Ibnu kayak Hajar gini, ya itu udah selesai kan. Kalau beliau siapa Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan nasab seluruh ijazah-ijazah yang beliau dapatkan baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini kendala yang ada di apa namanya, ijazah yang didapatkan atau riwayat yang didapatkan oleh Ibnu Hajar dari Abu Bakar Al-Idrus. Itu Abu Bakar Al-Idrus sudah meninggal duluan, Gus. Abu Bakar Al-Idrus sudah meninggal duluan, kemudian apa namanya, beliau bertemu dengan murid-murid dari Abu Bakar Al-Idrus, kemudian beliau mengatakan, saya seringkali bertemu dengan murid-muridnya Abu Bakar Al-Idrus sehingga sah untuk saya meriwayatkan langsung dari Abu Bakar Al-Idrus, yaitu dalam sanad khirqah. Dalam hal ini saja udah rancu di situ. Sehingga untuk apa namanya, periwayatan langsung dari Ibnu Hajar atau periwayatan dari Ibnu Hajar kepada Abu Bakar As-Sakran sudah nggak benar. Udah nggak benar. Ya meskipun beliau seorang ulama gitu kan, tapi yang namanya riwayat kan nggak seperti itu. Jadi itu mengutip persis Gus dari kitab At-Tahkim, apa itu judulnya itu? At-Tahkim, pokoknya itu judulnya At-Tahkim Syarif. At-Tahkim Syarif karya dari Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus dalam permasalahan Lubsul Firqah. Nah, kemudian ketika kita bandingkan redaksi yang ada pada Ibnu Hajar dan juga yang ada pada kitab kutipannya itu 11-12. Sedikit aja ada perubahan. Ya kan? Kemudian di situ apa namanya, menyebutkan saya wali apa dan saya itu memiliki satu firqah yang paling saya sukai karena itu thariqahnya bersambung dari bapak ke bapaknya ke bapaknya ke bapaknya terus kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu persis dengan redaksi yang ada di kitab-kitab Ba'lawi secara umum, tidak hanya di kitab At-Tahkim Syarif saja. Itu. Jadi ya mau neliti dari mana? Gitu. ya. Toh itu adalah kumpulan dari kitab-kitab para masyayihnya yang berkaitan dengan sanad-sanad itu, baik dalam hal firqah ataupun kitab-kitab hadis, tafsir, fikih dan lain sebagainya. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Haytami itu seorang nasabah atau bukan, sehingga berhak mengisbat atau membatalkan nasab. Ini pertanyaan sebetulnya agak-agak, jadi mempertanyakan Ibnu Hajar itu apakah layak untuk mengisbat atau membatalkan nasab. Apakah beliau itu seorang nasabah atau bukan. Kalau kita berpikirnya itu ilmiah, maka untuk mengetahui seseorang itu nasabah atau bukan, itu kan sudah ada. Ada kitab Tabaqatu An-Nasabin, daftar nama-nama nasabah di setiap tingkatan, dihitungnya sih per abad ya. Ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu oleh pengarang Tabaqatu An-Nasabin ini dimasukkan kepada nasabah abad ke-10 atau At-Tabaqatu Al-Ashiratuh. Kalau menurut Gus Jazuli bukan nasabah, ya urusan Anda Gus. Kan sudah biasa kalau tidak cocok itu salah gitu. Walaupun sudah ada di kitab, kalau nggak cocok salah begitu ya. Sekarang mari kita buktikan apakah Ibnu Hajar itu nasabah atau bukan. Ini ada dalam kitab Tabaqatu An-Nasabin halaman 161, nomor 390. Ini ada di subjudul At-Tabaqah Al-Ashirah ya. Ada di situ yang di bawahnya ya, yang langsung paragraf kedua itu. Al-Haythami Ahmad bin Abdullah bin Hajar Al-Haythami ya. Beliau itu wafatnya di tahun 974 rahimahullahu taala. Lahu, beliau punya kitab Mablawul Arab fi Fadailil Arab. Jadi ini kan sudah ada Pak. Daftar nasabah. Ibnu Hajar masuk ke sini. Ya kalau menurut Gus Jazuli bukan, ya urusan Gus Jazuli. Ya. Jadi ini sudah menentang yang mengarang kitab Tabaqatu An-Nasabin, kan begitu bahasanya ya. Lagi pula sebetulnya itu adalah pertanyaan yang harusnya ditanyakan kepada Kiai Haji Imaduddin. Anda nasabah atau bukan? Ini di Tabaqatun Nasabin, Ibnu Hajar ketika mengisbat dipertanyakan nasabah atau bukan. Lah ini
Ujuk-ujuk membatalkan kok nggak dipertanyakan nasabah atau bukan. Toh di sini nggak ada namanya Imaduddin Al-Bantani. Ada gitu. Ada yang bilang Ki Imaduddin itu nasabah. Kan nggak ada juga. Begitu loh. Masih lumayan Ibnu Hajar. Saya tidak bicara keilmuannya Pak ya. Karena jahat sekali kalau kita membandingkan Ibnu Hajar itu dengan Ki Imad ya. Jahat sekali ya. Walaupun kita bilang Ki Imad di bawahnya itu masih jahat kalau kita banding-bandingkan dua orang ini ya. Jadi nggak perlu dibandingkan. Kita cuma telaah di kitab Tabaqatul Nasabin aja, satunya ada, satunya tidak ada. Tapi oleh pengikutnya Ki Haji Imaduddin masih dipertanyakan nasabah atau bukan, kan begitu ya. Dengan kesimpulan kalau bukan nasabah kok bisa berhak membatalkan atau mensahihkan nasab. Oh berarti Ibnu Hajar itu anggap bukan nasabah, tidak berhak mengisbat. Ki Haji Imaduddin kok bisa berhak membatalkan? Atau jangan-jangan kalau Ki Haji Imaduddin itu nasabah? Ah, bebas lah ya. Bapak yang atur ya. Kalau saya mah urusannya nyapu aja, sapu-sapu, udah itu aja tugas saya ya. Kemudian yang kedua, ini mempertanyakan sikap Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar itu sembrono gitu, nggak neliti, main isbat aja gitu. Ibnu Hajar meneliti nasabah Balawi atau tidak? Jangan-jangan yang meneliti itu hanya nasabah yang sekarang itu ya, ada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani itu. Ibnu Hajar nggak meneliti gitu ya. Saya ingatkan Ibnu Hajar itu punya teori Pak. Apa teorinya Ibnu Hajar? Yang bawi likulli ahadin. Ini sudah pernah saya bahas ya. Ayaku antakuna lahul ghirah ya. Kalau tidak salah begitu ya. Jadi setiap orang itu harus punya kecemburuan. Wadobtuh. Dan juga harus punya ketajaman analisa. Itu teorinya Ibnu Hajar Pak. Fiha dan nasab, di dalam nasab Asy-Syarif ini. Jadi orang yang dengan terang-terangan mengatakan kita harus hati-hati, harus cemburu, harus peka, jangan seenaknya gitu ya. Sensitif lah bahasanya. Juga harus hati-hati, harus dobit masalah nasab ini. Apa tujuannya? Hatta la yantasiba ahadun ila nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi haqqin. Sampai tidak ada orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah tanpa kebenaran. Itu teorinya Ibnu Hajar Pak. Lalu ketika Ibnu Hajar menuliskan itu, Anda tuduh hanya menukil begitu aja gitu. Jadi cuma nyalin kitab, cuma copy paste. Setahu saya yang suka copy paste bukan Ibnu Hajar Pak. Al-Haytami itu masa kita anggap cuma menyalin gitu, nggak tahu menau, nggak ngerti ini apa sih, ya sudah saya tulis begitu. Kok bisa begitu berpikirnya ya? Jadi Ibnu Hajar itu dianggapnya cuma nyalin aja, nggak neliti, nggak mau tahu gitu, main pasang aja. Jadi yang meneliti itu hanya Gus Jazuli dan Ki Haji Imaduddin ya. Dua orang ini saja yang meneliti. Ya. Itu pertanyaan 2 dan 3 sekaligus ya. Lucunya, ini lucunya ya. Yang suka copy paste siapa sebetulnya? Kemudian misalnya pun Ibnu Hajar meneliti, tetap ditolak kok. Apa buktinya? Nasabah saja yang sudah meneliti Pak, sudah kerjanya neliti. Said Mahdi Ar-Rojai misalnya, Said Anas misalnya, Said Hasan Jamil misalnya, terus As-Samarqandi misalnya, terus nasabah-nasabah yang mengisbat Balawi itu kan sudah meneliti Pak. Apa mereka juga main salin-salin aja, nggak meneliti? Tapi kan ditolak juga, jadi sudahlah ya. Punya hujah itu konsisten. Anda kalau mau menolak Ibnu Hajar karena tidak meneliti, toh yang sudah meneliti juga ditolak kok. Jadi sebetulnya bukan masalah meneliti atau tidak toh. Tapi memang Anda mau tolak. Itu Gus Jazuli ya, mending sudah gitu aja, mending terbuka saja deh. Ya sudah, saya lebih suka Ki Haji Imaduddin itu. Ibnu Hajar itu tanpa dalil dia, muqallid Ibnu Hajar itu. Ada di kitabnya Ki Haji Imaduddin itu. Ibnu Hajar itu qalladah, taklid, tidak punya dalil. Dan kita tidak boleh ikut karena tidak ada dalilnya. Masuk kepada taklid, kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ibnu Hajar lahirnya kapan? Kita diajari untuk mentelaah kitab. Ya. Walaupun ulama, tapi kalau tidak punya dalil tidak diikuti. Itu Pak, lebih berani Ki Haji Imaduddin. Gus Jazuli ini masih nanggung-nanggung gitu, masih merongrong apakah nasabah atau bukan. Terus masih di framing hanya menukil, tidak tahu menau, nggak meneliti, ceroboh gitu. Justru yang menukil, tidak tahu menau, tidak teliti itu Ki Haji Imaduddin saya kira. Ketika berdebat dengan Habib Hanif, kitabnya kosong aja tidak tahu kok. Lalu ngegas kitab orang palsu, itu yang namanya ceroboh. Masa Ibnu Hajar begitu? Masa Ibnu Hajar itu tidak tahu pasti ini sahih atau enggak nasab tapi main tulis aja? Padahal Ibnu Hajar sendiri yang mengajarkan tidak boleh sembarangan di dalam nasab ini. Harus ada dobit dan juga tidak boleh abai, harus ada ghirah. Dan Ibnu Hajar itu sangat menghindarkan ada yantasibu ahadun ilan nabi bi ghairi haqqin. Jangan sampai ada orang bernisbat kepada nabi tanpa kebenaran. Terus di depan Ibnu Hajar ada kitab sambung nasabnya ke Rasulullah. Ibnu Hajar nggak mau tahu. Terus tulis aja. Berpikir ala apa? Itu saya sudah nggak mau berdebat ya.
Udah percuma muter-muter di situ aja. Isbat apa enggak nih Ibnu Hajar? Ibnu Hajar meneliti atau enggak? Jadi berlapis-lapis. Pertama, nasabah apa bukan? Oke, nasabah. Isbat apa bu? Enggak. Kan enggak ada asbatuhnya di situ. Misalnya ya. Misalnya oke isbat. Dia itu meneliti atau enggak? Aduh. Artinya kan mau nolak. Saya justru selalu ingatkan, kenapa ketika mau menolak yang hati-hati. Orang berhati-hati itu ketika mau ikut Ki Haji Madudin. Hati-hati siapa Ki Haji Madudin itu? Bagaimana cara mengisbat nasabnya? Sesuai dengan standar enggak? Tapi malah diserodong ikut. Giliran mau nolak langsung cerdas. Giliran ikut langsung enggak. Tumpul analisanya ya. Ada As-Sajul Al-Mubarakah. Oh ini sudah paling benar. Padahal tidak bisa membuktikan juga itu ditulis oleh Ar-Razi. Cuma ikut Wahid bin Samsuddin saja. Taklid buta kepada Wahid bin Samsuddin. Kepada tulisannya. Ini ditulis oleh Ar-Razi tahun 597. Apa buktinya? Gitu Pak ya. Logikanya begitu ya. Kemudian nggak usah tampil-tampil kitab ya. Udah malas ya. Kemudian yang terakhir ini. Riwayat Ibnu Hajar rancu dan tidak benar. Wah kacau. Jadi Ibnu Hajar riwayatnya itu keliru. Karena nggak bertemu katanya. Karena Ibnu Hajar nggak bertemu kok bisa meriwayatkan. Ini agak-agak lemah analisa kitabnya saya kira ya. Karena Ibnu Hajar itu tidak mengatakan Al-Basani Abu Bakar Al-Aidarus. Enggak. Ibnu Hajar itu tidak mengaku saya dipakaikan libas sirko itu dari Habib Al-Aidarus. Enggak. Kalau itu baru bohong namanya. Enggak. Ibnu Hajar itu hanya mengatakan saya bertemu dengan banyak muridnya sehingga boleh saya meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Aidarus walaupun saya tidak ketemu. Itu pun Ibnu Hajar atas nama mengatakan saya punya sanad dalam Libasul Hirqah kepada Habib Abu Bakar Al-Aidarus. Bukan sanad saya bersambung Pak. Tapi saya punya sanad. Artinya bersambung itu harus ittisal, harus liqa, harus bertemu gitu. Sehingga seolah-olah Ibnu Hajar ini ingin diframingkan kok merusak teori gitu. Teorinya kalau namanya ittisal itu kan bertemu. Ini kan Anda tidak bertemu. Kok ngaku ittisal? Seolah-olah mau diframing begitu oleh Gus Jazuli ini. Ibnu Hajar itu dianggap walaupun ulama ya nggak boleh riwayatnya begitu. Oh, saya akan buktikan bahwa Gus Jazuli itu terlalu suudon saja, terlalu merasa apa ya Ibnu Hajar pun lemah gitu, kira-kira begitu ya. Walaupun ulama masih gitu ya. Mari saya bacakan gimana sih redaksinya Ibnu Hajar itu. Coba dibuka matanya ya, dibuka juga pikirannya, pelototi. Ini ada tulisannya Imam Ibnu Hajar, At-Tasi'ah yang ke-8. Sanadul Imam Abi Bakrin Al-Aidarus Al-Adani fi Lubsil Hirqah. Ini sedang menceritakan sanadnya Abu Bakar Al-Aidarus tentang Libasul Hirqah. Lalu pengantar dari menjelaskan ini Ibnu Hajar mengatakan, menyampaikan pengalamannya. Apa itu? Li aidon fi Lubsil Hirqati tariqatun ukhra fi ghayatil fakhomah. Saya juga punya sanad di dalam Libasul Hirqah itu yang sangat keren. Ya, gitu saya gampang-gampangan aja ya. Li'annaha anil Qutbi al-Kabir. Perhatikan bagaimana Ibnu Hajar menyebut Habib Al-Aidarus ini. Karena itu berasal dari. Bukan langsung Pak. Tapi bahasanya sanad saya ini dari. Misalnya begini Pak. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali. Semuanya tahu Pak. Tidak mungkin langsung. Mesti ada jalur-jalurnya. Kecuali kalau hadasani atau amba'ani. Orang ditanya. Sanad kamu nyambung kemana? Ke Rasulullah. Memangnya langsung Pak. Ini saking mau nyalah-nyalahkan Ibnu Hajar itu loh. Ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan saya juga punya sanad yang bagus. Karena berasal dari atau an. Siapa itu? Al-Qutbi Al-Kabir Al-Alam. Bukan Al-Alim ya. Al-Alam ya. Yang sangat alim ya. As-Syahid As-Sayyid As-Syarif Al-Habib. Sudah As-Sayyid As-Syarif Al-Habib An-Nasib. Itu masih dianggap tidak isbat. Cuma nyalin gitu. Ya. Kayaknya di kitabnya Abu Bakar itu nggak ada begitu. As-Sayyid As-Syarif Al-Alim Al-Kabir. Tapi ini cuma nyalin 11-12 gitu ya. Aduh Pak ya. Siapa itu? Al-Imam Abi Bakrin Al-Aidarus alladzi lanjut ke bawah ya. Kemudian dipertegas di situ bahwasanya ya Ibnu Hajar itu memang sudah mengatakan tidak ketemu ya. Itu ada di bawahnya itu. Wa huwa wa illam alqahu aidan lakinni lakitu katsiran min talamidihi wa waqa baini wa bainahum ma yujawwizu li ar-riwayata anhu. Saya memang tidak ketemu, tapi saya ketemu dengan murid-muridnya. Sehingga saya boleh meriwayatkan sesuatu darinya. Lewat siapa? Lewat murid-muridnya. Kita menyampaikan hadis lewat siapa Pak? Lewat hadis itu sahabat tabi'in itu sampai kepada kita. Boleh saya menyampaikan riwayat itu. Bukan Ibnu Hajar mengklaim sanad saya bersambung langsung. Ittisal enggak Pak. Lagian sanad bersambung itu. Kalau misalnya
ittisal di dalam hadis ya, setiap orang bertemu itu kan tidak mesti yang ujung ketemu dengan yang paling atas, Pak. Ya. Maman melalui Mimin, melalui Mumun, melalui Markona, melalui Mukidi, lalu ke si paling atas. Maman dengan yang paling atas nggak bertemu, tapi bisa aja maman saya bisa meriwayatkan dari orang yang paling atas karena saya ada jalurnya. Ibnu Hajar itu kan menjelaskan, ya, saya bertemu dengan murid-muridnya. Jadi walaupun saya tidak ketemu dengan orangnya, berarti saya boleh. Ya, coba perhatikan di situ. Wa huwa wa illam alqahu aidon lakinni laqitu katsiran min talamidihi. Beliau walaupun saya sudah belum lahir atau tidak bertemu lah, karena kalau dihitung umurnya itu kayaknya Ibnu Hajar masih muda gitu ya. Ini Al-Aidrus sudah wafat. Walaupun beliau wafat saya nggak ketemu, tapi saya ketemu dengan murid-muridnya dan terjadi sesuatu di mana saya boleh meriwayatkan darinya. Artinya apa, Pak? Ketemu dengan murid-muridnya yang sikoh, yang terpercaya, di mana ucapan dia diambil dari ucapan Al-Aidrus. Ketika kita ikut ucapan dia berarti sama dengan ikut ucapan Al-Aidrus. Gitu kok susah difahami. Sama dengan tabi'in tidak ketemu dengan Nabi, tapi boleh mengklaim ini ucapan Nabi. Saya meriwayatkan ini dari Nabi. Kenapa? Karena saya dengar ini dari sahabat. Sahabat tidak mungkin bohong. Dari mana kita tidak boleh meriwayatkan kalau nggak ketemu? Kecuali kalau meriwayatnya itu mengklaim haddasani atau amba'ani atau sami tuhu yakulu. Ibnu Hajar nggak begitu, Pak. Mari kita buktikan bagaimana proses riwayatnya Ibnu Hajar itu. Apakah Al-Basani seolah-olah mengklaim bertemu atau enggak? Perhatikan selanjutnya. Perhatikan di sini Ibnu Hajar itu sedang merilis jalur-jalur sanad Libasul Hirqah. Yang ke Arifaiyah, yang ke Al-Jailaniyah dan sebagainya. Lalu di bagian penutupnya ya, walanah tim, dan hendaklah kami mengakhiri ini atau menutup tentang sanad-sanad ini bitoriqatin jalilatin, dengan sebuah thariqah yang agung ya. Aliyatil miqdar, yang sangat tinggi nilainya. Li'anna masyayikhoha, karena syaikh-syaikh di dalam thariqah ini atau orang-orang di dalam thariqah ini min awwalihim, dari yang pertama, ila muntahahum, sampai kepada yang paling ujung, min alil bait, adalah alul bait. Ini juga nggak mengisbat, Pak. Ini cuma menyalin, ikut-ikutan kayak burung beo gitu. Jadi nggak ngerti apa yang ditulis itu. Begitu, Pak ya. Itu konsekuensi kalau Anda bilang Ibnu Hajar nggak mengisbat. Jadi cuman ikut-ikutan aja. Begitu ya. Kullun an abihi, semua dari jalur bapaknya. Qalal Qutbu. Perhatikan ketika Qutbu itu berkata, apakah di sini Ibnu Hajar yang mengatakan Al-Basani saya dipakaikan libas itu oleh Al-Qutbu? Enggak, Pak. Ibnu Hajar itu enggak tukang bohong, enggak tukang rekayasa, enggak tukang melintir keadaan. Ibnu Hajar jujur di sini, ya. Dia langsung menyebutkan qala Abu Bakar Al-Aidrus labistuha an abi. Jadi Abu Bakar Al-Aidrus berkata, saya memakaikan libas hirqah ini dari bapak saya. Bukan Ibnu Hajar yang berkata labistu an Al-Qutbi, saya memakai baju ini dari Al-Aidrus. Bukan, Pak. Jadi Ibnu Hajar memang tidak bertemu. Riwayatnya pun bukan riwayat seperti yang bapak tuduhkan atau sangkakan gitu. Gitu ya. Jadi ini mau berdebat bagaimana ya? Kalau begini, jadi saya kira sudah nggak perlu berdebat lah ya. Pokoknya yang benar hanya Gus Jazuli dan Ki Haji Maduddin lah. Kalau yang lain salah, Ibnu Hajar salah gitu ya. Allahumma hadina hada sabil.